siang hari ini. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan suatu rahmat kesehatan sehingga dengan cuaca yang pada hari ini hujan gerimis, kita tetap diberi keselamatan sehingga sampai ke sinilah Desa Lestari Jadi. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita akan mendapatkan berkahnya di kemudian hari kelak. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Yang kita nanti nggak disalahkan, ini programnya 1 tahun. Siap bapak-bapak ngomong sama kadus, mobil Bang Tata, misalkan mau sertifikat. Ya kita bikin ya kan Bus kan? Jangan jadi kreatif juga. Nanti semua ini kita jabarkan yang mana-mana mau disertifikat. Mungkin tambahan saya gitu Pak, mungkin di sini kan waktu juga, mungkin apa kemana ada tambahan dari seksi-seksi BPR yang lain, mungkin ada tambahan ya Pak Bambang, saudara ditanya ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang mempersilahkan saya mengusulkan. Di sini saya mau pertanyakan gini Pak. Di situ tadi Bapak BPN mengatakan masalah PBB, oke semua. Sekarang ini aja, berapa satu persilnya Pak? Jadi di sini masalah materi tadi belum diomongkan. Jadi kan kita nggak tahu berapa sebenarnya kan. Jadi untuk poin aja persilnya berapa biar masyarakat ini tahu sehingga rata-rata nggak ada yang tinggi, nggak ada yang nggak. Artinya biar nggak ada kecemburuan. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung aja Pak ya. Nah ini yang mau saya tanyakan Pak, di sini kan saya mempunyai sebidang tanah di daerah kawasan wisata. Nah di situ waktu sekitar tahun yang 3 tahun yang lewat Pak. Nah itu pajaknya sekitar 800.000, kemudian beberapa tahun kemudian pajak itu meningkat menjadi 2 juta lebih. Nah, jadi yang saya tanyakan itu sebetulnya pajak ini dinilai dari apanya? Apakah dari jarak ibu kota ke kampung itu berapa meter, atau bagaimana, dan yang menetapkan ini sebetulnya di mana gitu Pak? Jadi pajaknya kok bisa meningkat itu lebih dari 100% gitu. Jadi kami mau mengurus sertifikat ini kan agak gimana gitu, kok mahal kali gitu pajaknya. Nah sebetulnya pajak itu dinilai dari 1 persil surat atau dari meterannya berapa meter dikalikan sekian atau gimana gitu. Sekian, terima kasih Pak. Nah, Pak Bambang, jadi kalau ditanya biaya yang tidak kena biaya yang dibiayai oleh negara, pengukuran pemeriksaan tanah ya sampai penerbitan sertifikat. Kalau ditanya biaya dari BPN ada apa tidak? Gratis dari BPN. Cuman mungkin kalau Bapak buat patoknya, materainya, surat tanah apanya, surat keterangan waris atau surat pernyataan penguasaan fisik tadi yang disampaikan Bu Rotua, itu kan administrasinya di desa. Nah kalau itu mungkin pembiayaan administrasi desa ya Pak, Kades ya. Nah, jadi kalau kami, pengukuran kami itu kenapa kami gratis? Ada negara yang bayarkan ke BPN-nya. Tapi kalau kepala desanya kan tidak ada dibayar. Ya kan gitu Pak ya. Terus kemudian pajak. Kalau dia kena pajak itu urusannya apakah ke BPN? Ini nyambung dengan Bapak ya. Enggak Pak, itu PMK, Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Kenapa bisa naik 2 kali lipat? Nanti Bapak melayangkan surat ke Dinas Pendapatan Daerah. Jadi masalah pajak sebetulnya kalau di BPN ini kan cuma diikat oleh peraturan. BPN jangan kau terbitkan sertifikat kalau masyarakatnya belum bayar pajak, gitu loh. Jadi BPN-nya nggak ini dimarahi bupati atau dimarahi menteri keuangan, jadi BPN atau diperiksa sama BPKP atau BPK. BPN ini kok terbitkan sertifikat masyarakat, sementara masyarakatnya nggak bayar pajak. Nah urusan pembayaran pajaknya kemana? Nggak ke BPN Pak, bayarnya masuk ke kas daerah.
Kalau untuk BPHTB, kalau untuk BPH masuk ke kas Menteri Keuangan. Nah, orang kantor pajaknya enak aja di kantor kan lagi nggak turun mereka kan. Tapi kalau udah terbit sertifikat, BPN itu lapor penerbitan sertifikat sekian banyak, ya kan? Yang dari terbit sertifikat itu sudah terbit sertifikatnya itu ada pembayaran pajaknya, ada apa tidak dilaporkan. Nah sekarang BPN kebijaksanaan menterinya bilang gini, kalau seandainya ini kan program sama-sama program presiden mengharapkan semua tanah masyarakat didaftarkan, semua tanah masyarakat dipetakan, bagi yang mau terbit sertifikat dibenarkan, dibolehkan. Loh Pak, kata Menteri Agraria ini, kami terkendala ternyata masyarakatnya belum mampu membayar pajak, kan gitu Pak. Nah, gimana? Jadi artinya BPN ini hanya menerbitkan sertifikat. Kemudian untuk berapa jumlah yang harus dibayar pajak tadi, bukan BPN yang menentukan ya? Bukan, Dispenda yang menentukan. Nah, jadi itu Pak, cuma BPN setelah dari Dispenda ada buktinya. Nah, BPN itulah. Kalau tidak ada buktinya bagaimana? Kan tadi kita terangkan. Pakai surat pernyataan Pak, memang terutang BPHTB. Jumlah utangnya berapa BPHTB-nya? Bukan BPN yang menentukan, nanti orang Dispenda. Nah, tapi bisa nggak diterbitkan sertifikat Bapak? Boleh, karena Bapak udah nyatakan berdasarkan surat pernyataan bahwa Bapak masih terhutang BPHTB. Di mana diketahui? Dicap nanti di sertifikatnya masih terhutang BPHTB. Kapan Bapak punya punya duit untuk membayar, bisa dicicil atau tidak bisa dicicil, itu Dispenda. Nanti dicicil Pak, boleh. Nanti kami ini kan Pak, artinya kami fasilitasi. Siapa yang terhutang BPHTB nanti kami coba tanyakan kepada pihak Dispenda. Kalau dari Dispenda menyatakan karena proyek Tanjung Balai Pak, Tanjung Balai itu berani wali kotanya, tapi sebelum masa politik ya, sebelum masa politik dibebaskan Pak, masyarakatnya ada dipajak untuk program sertifikat massal seperti ini, itu dibebaskan. Jadi tapi harus ada peluang dari apa? Karena masalah pendapatan daerah harus persetujuan DPR juga Pak ya. Ini kan pendapatan asli daerah. Gunanya pajak itu apa? Balik lagi kan ke masyarakat dalam bentuk bisa dibangun jalannya atau untuk apa macam-macam lah. Kan gitu Pak ya. Jadi ada satu pengertian yang mungkin dipahami masyarakat seolah-olah sertifikat ini juga BPN gitu yang ngapain pajaknya. Enggak Pak. BPN urusannya sertifikat, kalau pajaknya urusan Menteri Keuangan dan pemerintah kabupaten. Nah di sini urusannya penerbitan sertifikat untuk yang rutin, namanya ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, yang baru kalau dia tidak ini ya Pak ya, kalau Bapak besok ngurus sertifikat datang ke kantor BPN, Bapak bayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nanti tanahnya ada hitungannya tuh Pak, ada rumusnya. Sama juga kalau Bapak datang ngurus SIM di kepolisian, ada PNBP-nya Pak polisi kan. Jadi kalau seandainya ada kebijaksanaan dari kepolisian, SIM gratis gitu loh Pak. Bapak nggak perlu bayar PNBP-nya gitu. Nah ini sama, ini Bapak nggak perlu bayar PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajaknya. Tapi kalau Bapak besok datang ke kantor BPN sendirian, itu nanti diterapkan di loket itu Pak biayanya sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau ini enggak, setelah surat tanda Bapak lengkap. Ya mungkin nanti Pak Kades bilang, kalau secara administrasi tadi berapa sih kalau ditanya. Kalau sama BPN-nya saya bilang, nih kalau seandainya ada orang BPN, semuanya Mas Mukur, Pak Kades bilang, ya sekedar lah yang namanya manusiawi, dikasih minum, dibeli rokok, itu kan manusiawi, ada ketimuran. Nah itu bukan berarti biaya rokok, biaya minum itu ada, enggak. Teman-teman dari Pak Kades kebetulan nggak ada pula dari BPN. Makanya kita udah nyampaikan ke pemerintah pusat kuasanya, kalau program ini namanya gratis, jangan pengukuran pemeriksaan tanah sama sertifikatnya aja yang gratis.
Pikirkan juga yang di perangkat desa harus ada pembiayaan kan? Ini kan enggak. Ini yang di perangkat desa nggak ada anggarannya, fotokopi surat, materai segala macam, dan termasuk pembuatan surat-surat tanah alasannya nggak ada biayanya, tapi didengungkan seolah-olah semuanya gratis. Nah ini kita repot. Yang gratis itu Pak BPN. Kalau ada orang-orang atau pegawai-pegawai BPN yang minta-minta, Pak bayar uang ukur kami, laporkan ke saya Pak. Kalau ada. Tapi kalau seandainya dalam apa Bapak ngasih minum, ngasih makan, kami juga nggak bisa bilang apa kan? Itu kan bukan ini kan? Itu kan sebagai kebiasaan dan adat. Kan gitu ya Pak ya? Jangan sampai pula ini menjadi kewajiban enggak. Tapi itu. Jadi di luar itu mungkin koordinasinya Bapak Kades masalah biaya-biaya surat tanah sebelumnya. Tapi kalau ke BPN-nya saya berani nyatakan tidak ada biaya. Apakah tidak ada biaya? Bukan nggak ada biaya, ada. Orang ini udah dikasih sama negara, ya kan? Jadi gitu. Walaupun biayanya kecil dikasih negara, tapi ada yang dikasih oleh negara. Saya rasa itu ada tambahan tadi. Cukup, Pak Marcel ada. Nah, saya rasa itu gimana Pak Kades masalah pembiayaan yang ini di luar itu atau gimana? Terus Bang Bambang, pertanyaan yang menurut saya sangat bagus ini, biar masyarakat tahu. Saya jawab aja lah, karena ditanya kalau BPN gratis, semua pengukuran. Ya saya soal lapangan, cerita lapangan, suka sama suka. Berapa? Gitu aja jawaban saya. Ikhlas kita kerjakan ya. Mau dapat cuman ya, saat saya materai itu ya, sama fotokopi. Kan? Nah itu aja, orang kita yang berkepentingan, bukannya ini soal pungli, enggak, manusiawi. Misalkan kasusnya panas-panas, nanti bapak ibu pinjam uang di bank bisa dapat 100-200 juta, aturan 30 jadi 50-an 100 ya pak ya. Dari situ sedikit misalkan uang minyak, kita katakan itu pun bukan difaktorkan harus sekian nggak ada. Ya kalau maaf katanya, kalau kita udah dibantu, misalkan, siapa syukur-syukur nanti Bang Bambang karena semangat ini, ku kasih 1 juta, apa harus ya? Wah ya seberintil, nggak ada 1 juta, berapapun misalkan, ya 100.000, ya terima kasih, kadus, ikhlas. Ini adalah kerja desa. Cuman ya kita di materai, ada patokan materai. Istilahnya lah oke, kalau surat menyurat kertas itu mungkin anggaran desa ada, nggak masalah kalau surat. Kalau surat itu kertas itu bisa kita bikin beli sendiri, nggak masalah lah itu tinggal ketergantungan kepada yang mau mengurus sertifikat, hak mereka. Kami tidak memaksakan. Ini saya mengucapkan dari perangkat desa mengucapkan terima kasih juga dengan Bapak BPN yang telah sudi berkenan atas kewajiban program pemerintah. Jadi di sini mungkin waktu sudah siap, mungkin kita juga acara kita sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang bisa hadir di balai desa ini. Mungkin sekedar demikian acara ini kita laksanakan sukses, dan mari kita bersama-sama kepada masyarakat untuk melaksanakan program pemerintah. Terima kasih, mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf diperbanyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini saya tutup.